for Indonesia's men's national. "27 nama sudah resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga tandang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 2 nama baru, yakni Mitch Hilgers dan Eliano Reinders yang akan hadir. Meski demikian, kondisi Martin Paes masih harus ditunggu kembali pasca alami cedera pergelangan tangan. Ketua Umum PSSI menjelaskan kepada awak media bahwa rombongan timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charteran untuk tujuan Bahrain dan Cina. Namun, ketika sudah usai melakoni laga lawan Cina, Dimas Derajat dan kawan-kawan akan pulang dengan pesawat komersial. Memang untuk pesawat kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina, karena memang tidak mungkin mereka harus menempuh dari Bahrain ke Doha, Doha ke Hong Kong, Hong Kong ke Beijing, terus naik perjalanan 6 jam. Ya tentu waktunya berpuluh-puluh jam. Itu lelah, kasihan, ucapnya. Persiapan sudah dilakukan dengan matang, termasuk pendaftaran Eliano dan Mitch Hilgers ke AFC. Tinggal kondisi Martin Paes yang membuat para pendukung harap-harap cemas. Kendati pun masih ada Hernando Ari dan Nadeo yang siap melapis Martin Paes. Berikut adalah 27 pemain yang akan diboyong ke Bahrain dan Cina. Penjaga gawang ada Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Di belakang ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Calvin Verdong, Shane Patinama, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Wahyu Prasetyo, Jay Idjes, Mitch Hilgers, dan Eliano Reinders. Di gelandang ada Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, serta Ivar Jenner. Di lini depan ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, serta Malik Rizaldi. Dari 27 nama yang sudah diundang, praktis hanya Mitch Hilgers dan Eliano yang merupakan wajah baru. Malik Rizaldi yang menggantikan nama Ramadan Sananta di lini depan pernah dipanggil usai penampilan gemilangnya bersama Madura United musim lalu. Musim ini, Malik Rizaldi yang membela Persibaya Surabaya cukup menarik perhatian coach Shin Tae-yong atas prestasi membawa klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya, sementara bertengger di puncak klasemen Liga 1. Lantas, bagaimana coach Shin Tae-yong meramu 27 nama ini? Meskipun sudah ada Mitch Hilgers dan Eliano, sepertinya formasi 3-4-2-1 masih layak dikedepankan sekalipun bermain dengan 4-3-3 kini sangat memungkinkan. Alasan pertama, karena formasi 3-4-2-1 sudah merupakan pakem awal sejak dalam persiapan Piala Asia 2023 lalu. Pemain boleh silih berganti, namun pakem yang sudah diberikan tidak akan membuat tim kebingungan ketika terjadi rotasi. Memang, sisi negatifnya, strategi akan lebih mudah terbaca oleh lawan. Alasan kedua,
adalah lawan yang dihadapi adalah dua saingan langsung untuk memperebutkan peringkat 3 dan 4 dan di kandang mereka. Jelas, tidak kalah adalah harga mutlak untuk menjadi bakal perhitungan poin. Maka dari itu, main aman menggunakan 3-4-2-1 lebih tidak mengundang resiko dibandingkan menyerang dengan 4-3-3. Berharap Martin Paes kembali fit, tentu ia akan berada di bawah Mistar sebagai pilihan utama. 3 bek yang bersiap melindunginya adalah Miss Hilgers, Jai Idzes, dan Rizky Ridho. Ketiadaan Justin Hubner yang dikabarkan cedera bisa membuat Rizky Ridho digeser ke posisi bek tengah kiri. Sandy Walsh dan Calvin Verdong sangat konsisten menyisir sisi sayap. 1 gol Sandy ke gawang Arab Saudi merupakan hasil kestabilan naik turun sisi sayap timnas Garuda. Di tengah, Tom Haye dan Nathan Jo Aon bisa dikedepankan guna memberi rasa aman. Ragnar Oratmangun tentu menjadi pilihan utama di lini depan, bisa menempati 1 dari 3 posisi tersisa. Sementara, Eliano yang sangat versatil bisa jadi starter untuk membuat kejutan bagi Bahrain. 1 pemain tersisa sepertinya masih dimiliki oleh Rafael Strijk. Khusus Rafael Strijk, ia memiliki 1 handicap bersama Brisbane Roar, yakni level kebugaran. Liga Australia baru akan bergulir 18 Oktober mendatang. Jadi, selama sebulan terakhir sejak pindah dari ADO Den Haag, praktis tidak ada laga kompetitif yang dijalaninya. Witan Sulaiman bisa menjadi backup jika Coach Sintayong menilai ada yang kurang dari sisi fisik Rafael Strijk. Pengumuman cedera pergelangan tangan Martin Paes diberikan pihak klub Dallas sebelum mereka menghadapi San Jose Earthquakes. Kiper 26 tahun yang merupakan pemain inti FC Dallas itu tidak dimainkan sama sekali. Masih ada 1 laga tersisa untuk mengecek kondisi Paes sebelum laga melawan Bahrain. Martin Paes yang baru melakoni 2 caps bersama timnas Indonesia langsung memborong gelar Man of the Match di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Keberadaannya di bawah Mistar sudah menjadi benteng terakhir non-kokoh bagi timnas Indonesia. Semoga saja dalam strugglingnya, Martin Paes bisa sembuh tepat waktu dan berlaga sejak melawan Bahrain. Membahas poin terakhir adalah harapan agar tidak ada lagi suara sumbang yang menjerumuskan dikotomi pemain naturalisasi dan lokal. Indonesia sudah di tengah jalan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, besar harapannya agar banyak pihak yang mengaku peduli timnas tidak membahas hal ini sebagai sebuah kontroversi. Semua yang dilakukan PSSI legal dan 27 pemain yang terpanggil sudah merupakan warga negara Indonesia. Fans sejati timnas Indonesia pasti akan mendukung dengan hati, berharap hasil yang terbaik bagi Merah Putih.